Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal lebih dekat profesi ahli gizi bersama dengan Ibu Ella nih, sebagai Ketua DPC Persagi Kota Bengkulu. Ibu Ella, tadi juga saya penasaran nih, kan ini kan kalau misalnya sebagai ahli gizi itu kan di rumah sakit ya, yang di rumah sakit itu kan pasiennya banyak banget ya. Bisa apa namanya ahli gizi tuh ya, misalnya pasien ini porsi makannya sekian, yang ini seperti ini seperti ini. Jadi kan di rumah sakit itu kan ada catatan medisnya ya Mbak ya. Nanti biasanya dokter misalnya kasus pasien DM ya seperti itu, atau misalnya kencing manis ya kalau kita. Nanti diabetes mellitus itu dokternya bilang misalnya petunjuknya 1.200 kalori. Nanti ahli gizi menerjemahkan dalam bentuk makanan seperti itu. Ada brosur yang membantu kayak gitu. Nanti istilahnya leaflet yang kita berikan kemudian kita terangkan. Jadi seolah nggak salah, karena kan memang harus sejalan ya, jangan sampai salah. Jadi ya itu tadi, dan diterapkan juga kan ahli gizinya banyak dibagi, misalnya yang ruangan ini siapa yang turun. Ya per ruangan iya, gitu ya. Tidak satu ahli gizi, tidak. Mumet juga ya kalau satu ahli gizi pasien banyak itu kan harus dijawab semua. Nah, kalau misalnya Ibu boleh cerita nih Bu, sebenarnya suka dukanya jadi ahli gizi itu apa sih Bu kalau selama ini? Kalau sukanya ya itu tadi ya Mbak, ketika kita mencintai sesuatu ya terasa ya banyak sukanya seperti itu ya. Apa ya sukanya ya? Bisa bertemu dengan banyak orang juga sebenarnya menyenangkan juga ya, ketika kita memberikan konseling seperti itu juga apa namanya membuat kita bisa memahami banyak hal, mengenal karakter seperti itu, dapat juga masukan. Terus juga sukanya itu kalau ketika pasien kita tuh mengucapkan terima kasih gitu ya atas apa yang kita sampaikan, itu rasanya bahagia sekali. Apalagi kalau kemudian sampai dipraktekkan apa yang kita sampaikan misalnya seperti itu. Itu banyak ketika COVID kemarin seperti itu, menyampaikan terima kasih atas ini apa namanya teman-teman dokter, perawat, bidan, dan juga ahli gizi yang sudah memberikan apa namanya makanan seperti itu. Walaupun sebenarnya menghasilkan rumah sakit ya Mbak ya, gitu. Tapi mereka berterima kasih kepada ahli gizi. Itu tuh seneng gitu ya. Kita merasa bahwa profesi kita tuh tidak sia-sia, kita lakukan tuh bermanfaat buat orang lain. Nah dukanya yaitu berkebalikannya juga, ketika kita sudah merasa menyampaikan sesuatu yang penting atau pas buat pasien, misalnya ternyata tidak dilakukan gitu ya, mungkin karena banyak faktor, atau misalnya makanan yang disajikan tidak dihabiskan karena tidak sesuai dengan selera gitu. Padahal ketika misalnya di rumah sakit disajikan tentu dengan pertimbangan seperti itu, tapi mungkin karena ada yang bisa makan fast food gitu ya, maunya fast food padahal sedang misalnya sakit tipes kayak gitu ya, nggak boleh gorengan misalnya. Itu tuh salah satu dukanya ya. Mungkin salah ininya juga bahwa apa ya, bukan dibilang duka ya, mungkin masih kadang sedih juga gitu, profesi ini belum terlalu dikenal ya, mungkin itu terus semangat bagaimana supaya orang lebih mengenal profesi ini. Sebenarnya ini ya PR ya, lebih tepatnya seperti itu. Iya sih, kalau sekarang banyak nggak sih Bu pasien yang bandel gitu kan, karena kan makanan dihantarkan terus juga biasanya ini ya apa dilihat ya apakah memang habis atau enggak gitu kan. Ada karena memang ada catatan sisa makanan kan ada gitu, karena biasanya dipersiapkan itu diharapkan dihabiskan karena akan memenuhi kebutuhan pasien gitu. Tapi kadang-kadang itu ya beberapa faktor, misalnya kebiasaan makan, kemudian ada juga karena faktor usia misalnya kayak gitu tidak bisa menghabiskan ya. Artinya memang harus melihatnya dari berbagai sudut pandang juga ya, bahwa masalah ini mungkin bisa kita atasi dengan cara memberikan pemahaman lebih. Misalnya ketika tidak habis ditanyakan, Pak kenapa tidak habis, seperti itu. Misalnya tidak enak, tidak suka, atau tidak ini apa namanya teksturnya terlalu keras misalnya. Nah itu jadi itu benar-benar akhirnya kita ahli gizi itu dipesankan untuk apa ya, punya kreativitas ya, bagaimana bisa membuat makanan diterima. Pernah juga melayani pasien anak gitu ya, orang tuanya minta supaya makanan itu dihias gitu ya, supaya biar cantik mau makan ya, gitu akhirnya ya. disusun supaya misalnya dibuat bentuk apa boneka seperti itu, dibuat ini
yang penting anaknya makan, dan besok ketika orang tuanya bilang alhamdulillah anaknya mau makan sebagai ahli gizi, rasanya bahagia. Bahagia. Berarti ada juga beberapa requestan ya Bu ya? Iya. Ada nggak sih Bu, ada yang minta aneh-aneh, misalnya Bu boleh dong misalnya diminta diasinkan atau ditambahkan penyedapnya? Sebenarnya selama itu tersedia di rumah sakit, tidak keluar dari aturan rumah sakit ya, termasuk biaya segala macam itu diperbolehkan, dan juga tidak melanggar aturan gizi. Misalnya dia minta diasinkan, kalau misalnya dia hipertensi tentu tidak bisa gitu. Maka kita berikan edukasi seperti itu, bahwa pilihan seperti ini. Tapi kalau misalnya ada ya beberapa misalnya pasien dalam keadaan hamil tidak bisa bawang-bawangan, ya kita ikuti seperti itu. Tidak bisa rebus-rebusan, pinginnya itu ya boleh. Sementara kondisinya tidak, kalau tidak kontradiktif ya silakan saja seperti itu. Susah nggak sih Bu jadi ahli gizi? Ya. Sampai harus tahu detail misalnya ini berapa kalori dan juga ini untuk makanannya seperti apa gitu kan. Penyakit ini tidak boleh dikonsumsi sebanyak gitu kan. Ya mungkin tidak mudah, tapi juga tidak susah ya, karena itu bagian yang kita pelajari ketika kita pendidikan ya seperti itu. Dan itulah spesialisasi kita sebenarnya. Saya boleh cerita, pernah ada seorang dokter penyakit dalam ya, menghubungi minta catering dia. Saya kan mikir bahwa sebagai dokter beliau tentu lebih paham gitu ya, tapi ternyata mungkin tidak semua orang betah ngitung kalori itu gitu ya. Jadi misalnya ini karena dia ingin menurunkan berat badannya seperti itu, jadi dia butuh gitu makanan yang sesuai dengan program yang dia jalankan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi artinya ya memang disitulah spesialisasi kita yang harus kita pahami dengan baik, kemudian kita kerjakan dengan benar, mungkin seperti itu. Nah, Ibu Ella mungkin juga bisa dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya baiknya gizi yang kita konsumsi itu yang seperti apa sih? Kalau kita sering bilang kan 4 sehat 5 sempurna, tapi yang seperti apa seperti itu kan? Sebenarnya gini ya Mbak ya, kalau gizi ini kalau mau lebih pas tergantung kondisi masing-masing. Artinya faktor yang mempengaruhi itu kondisi saat ini ya, berat badan gitu ya, tinggi badan, kemudian kondisi kesehatan. Tetapi secara umum pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu sudah menetapkan yang namanya pola gizi seimbang. Kalau mau diceritakan hampir seperti pengganti 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang kalau nanti bisa Mbak Agnes cari, bentuknya udah kayak tumpeng gitu ya. Jadi kebutuhan itu semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin dikit. Kalau gampang sederhananya, yang paling dikit tuh di atas tuh lemak. Nah, yang di bawah tuh yang kebutuhan zat tenaga atau karbohidrat. Tapi tetap sekali lagi dikembalikan ke kondisi masing-masing. Jadi artinya secara umum seperti itu gitu. Jadi seperti tumpeng gizi seimbang, nanti bisa di-browsing di internet ya seperti apa. Karena tidak semua diet itu sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Kan mungkin dengar ya ada macam-macam diet ya, tawaran diet. Tapi yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan sampai saat ini adalah untuk orang Indonesia itu pola gizi seimbang seperti itu. Berarti sebenarnya orang diet pun bisa juga ya sharing kepada ahli gizi ya kan ya? Memang justru sebenarnya itu ya salah satu tugasnya. Jadi mungkin kalau bisa bercerita lebih jauh, ahli gizi itu ada 2, ada namanya nutrisionis, ada namanya dietitian. Nah kalau nutrisionis ini lebih ke gizi masyarakat, gizi industri, institusi seperti itu. Sementara kalau dietitian lebih ke klinis. Nah untuk dapat dietitian ini ahli gizi harus mengikuti pendidikan profesi yang 1 tahun atau lebih seperti itu, sehingga kemudian punya izin praktek. Nah, izin prakteknya ini bisa untuk membuka praktek sendiri atau misalnya bekerjasama dengan lembaga atau rumah sakit atau dokter. Jadi bisa memberikan ini konsultasi khusus seperti itu. Mungkin di Bengkulu belum ada ya, tapi karena pendidikannya memang tidak banyak tempat yang mengadakan seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar seperti itu. Jadi ibu-ibu yang kebingungan tentang makanan bayinya, balitanya bisa konsul ke ahli gizi. Kemudian yang pingin menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, bisa mengunjungi ahli gizi yang memang sudah terregistrasi seperti yang namanya dietitian seperti itu. Tapi sebenarnya profesi ahli gizi ini juga bisa nggak sih Bu bekerja di perhotelan misalnya, bagian rumah sakitnya, bagian yang masak-masaknya seperti itu ya? Bisa jadi, ya? Beberapa hotel banyak ya, malah beberapa, dan memang dalam program pendidikan, kurikulum pendidikannya ada yang memang praktek di namanya manajemen penyelenggaraan gizi institusi ya. Jadi institusi itu catering, kemudian sarana pelatihan olahraga itu kayak pelatnas kayak gitu ya, itu ada gitu. Jadi itu ya bisa gitu, banyak teman-teman yang bekerja di situ yang memang dibutuhkan, misalnya rumah hotelnya menyediakan jasa
makanan sehat misalnya, Iya, itu akan heeh. harus mempekerjakan ahli gizi, karena syaratnya sebenarnya catering itu harus ada ahli gizi seperti itu. Itu sesuai dengan SOP-nya sebenarnya Iya, ya. seperti itu. Tapi sebenarnya tantangannya nih Bu, kalau selama ini sebagai profesi ahli gizi ini apa sih Bu? Mm-mm. Sejauh ini ya. Kalau lihat tantangannya tentu saja bagaimana memahamkan masyarakat tentang gizi baik ya. Heeh. Jadi selama ini kita mindsetnya bahwa yang namanya gizi itu mahal gitu ya, gizi itu enak, gizi itu berkaitan dengan sesuatu yang mewah, padahal tidak gitu ya. Untuk mempunyai gizi baik itu adalah ketika kita memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan gitu, bisa diambil dari sekitar kita. Mungkin nanti lebih jauhnya bisa dijelaskan Di segmen berikutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.